Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif, Penyebaran Pemahaman Budaya Positif, Program Pendidikan Guru Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji Trisnawati, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 1 Koja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9, fasilitator saya adalah Bapak Alpian Jauhari MPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Kurniawansah SPD. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 1 Koja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakang aksi nyata. Penerapan budaya positif di sekolah dapat mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Tugas kita sebagai pendidiklah yang mendorong terciptanya hal tersebut. Dengan budaya positif, visi dan misi sekolah dapat tercapai dan menghasilkan peserta didik yang berkarakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, penuh komitmen, peduli, santun, dan bergotong royong. Budaya positif harus ditanamkan pada diri peserta didik sejak dini. Pembiasaan menerapkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan sehingga budaya positif terus berkembang dan tercipta rutinitas yang positif serta berkelanjutan. Aksi nyata pada modul 1.4 adalah mengenai budaya positif menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang masih menjadi tantangan di SMP Negeri 1 Koja, yakni kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah yang bebas sampah. Disiplin positif pada upacara bendera, prinsip 5S, imtak dan literasi Al-Quran, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi sebagai upaya memecahkan permasalahan peserta didik, dan terakhir adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif pada sesama rekan guru di SMP Negeri 1 Koja. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata yang ingin dicapai antara lain: 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik untuk menerapkan budaya positif tanpa paksaan. 3. Mendorong pelaksanaan budaya positif di SMP Negeri 1 Koja. 4. Mendorong terwujudnya disiplin positif pada peserta didik untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, penuh komitmen, peduli, santun, dan bergotong royong. Lalu yang kelima adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Koja. Tolok ukur aksi nyata. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata dapat dilihat dari adanya hal berikut ini. Antara lain: 1. Terwujudnya peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankan budaya positif tanpa adanya keterpaksaan atau suruhan dari pihak lain. 2. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan serta berpihak pada peserta didik. 3. Terwujudnya peserta didik yang mandiri, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bergotong royong. 4. Pembiasaan budaya positif sehingga menjadi rutinitas sehari-hari di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Maaf pada mengganggu nih Bu. Jadi begini, Mada ingin meminta izin kita mengenai Mada ini mau mengadakan diseminasi untuk penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, tetapi bersama teman-teman boleh diizinkan rencananya besok Bu. Nanti Mada akan mengundang teman-teman rekan
Mada lihat kan kalau di sekolah ini sudah bagus semua perataannya dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang menurut Mada menjadi tantangan untuk kita bersama, yakni kesadaran anak-anak untuk membuang sampah. Iya, betul sekali ya. Masalah kesadaran membuang sampah ya, kesadaran desa itu masih kurang, bukan tidak ada, tapi hanya beberapa saja ya sudah sadar. Ya, Mada lihat kan di sekolah sudah disiapkan tong sampah, tetapi masih banyak anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Itu yang menjadikan Mada ingin menerapkan budaya positif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Jadi mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya pada diseminasi itu, Mada akan minta teman-teman semua untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan dan berkolaborasi antara guru dan siswa dan bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan serta budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Bagus sekali. Semoga itu juga bisa dijadikan program ya, untuk SMP 1 karena masalah yang utama itu sebenarnya masalah sampah. Memang kita kan besar sekali dampak jadi luar biasa. Strategi lingkungan silahkan dilakukan. Pastoral akan mendukung berkaitan dengan masalah sosialisasi dan tindakan untuk disiplin positif tersebut. Mudah-mudahan nanti dengan hasil diseminasi bisa mendapatkan solusi ya Bu ya. Amin. Jadi mungkin itu saja yang ada disampaikan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pamit banyak aja Bu. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya dukung yang dibutuhkan. Adapun daya dukung yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan aksi nyata adalah 1. Peranan orang tua dalam mengajarkan dan membiasakan budaya positif di rumah. 2. Seluruh warga sekolah berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan dan mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Woja. 3. Kelengkapan fasilitas sekolah untuk mendukung penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Woja. Berikut ini penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Woja. Penerapan 5S, disiplin upacara, pembinaan imtak, literasi Al-Quran, sosialisasi menjaga kebersihan lingkungan, membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru. Sampai halaman mana? Monta, lingkungan berapa? Paling dekat lingkungan bisa nggak? Untuk seluruhnya bisa nggak? Besok tuh lebih cepat lagi nak. Bisa. Ya, tahu kan jadwal masuknya jam berapa, pintu gerbangnya tutup jam berapa. Sekalipun kalian masuknya jam 7.30, tapi sebelum jam 7.30 kalian sudah harus ada di sekolah. Karena ada tugasnya piket, ada yang bantu temannya, ada yang peminta, ada yang Paham doginte? Doginte. Laparan Terutama khusus yang Monta paling dekat, Monta, Kandai, Rasangkaro, Dongko Anak paling dekat. Cinta saya tidak bohong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah hafal gak itu mukadimah itu? Coba sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah hafal? Berarti pas kalian calon Bupati Dompu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Woja yang kami hormati, seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Woja. Ayo, SMP Negeri 1 Woja. Baik. Sekali lagi. Oke, tambah imtaknya Allahu Akbar. Sekali lagi. SMP Negeri 1 Woja. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Diam sebentar ya. Tutup mulutnya, telinganya dibuka, mata perhatikan ke depan. Kayak kita di kelas. Ilmu, halo perempuan, halo. Perempuan. Coba perempuan, halo. Yang perempuan ya, jangan lagi. Perempuan, halo. Laki-laki, tunjukkan pesonamu. Laki-laki, halo laki-laki. Pantas laki-laki pemimpin. Oke, iya, diam semuanya. Oke. Alhamdulillah hari ini kalau kita buka TV, buka YouTube, media sosial, FB, semuanya, hampir semua newsnya tentang apa? Tentang calon DPRD. Oke, satu boleh pollingnya. Ada yang lain tentang apa? Apa? Berita terkini. Ya, apa isinya berita terkininya? Tentang perceraian. Apa Nurah? Palestina dan Israel. Allahu Akbar. Nah, halo. Saya perhatikan sebentar. Saya punya anak namanya Hifzul Islam Al-Bansyuri, panggilannya Abang Al. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Di saat yang bersamaan saya buka HP. Anak saya kelas 1 SD ya, 6 tahun anak saya. Saya buka HP. Di saat itu kebetulan buka WA dan ada status tentang Gaza. Anak saya yang 6 tahun tuh tiba-tiba bilang begini, Aji katanya, itu Palestina ya? Saya respon, iya nak, Palestina. Jahat Palestina ini. Jahat Palestina ini. Tuh banyak yang mati nak. Loh, kok Palestina Ji? Loh emang kenapa? Kan Israel. Saya tes. Kan Israel yang jahat, bukan Palestina. Oh iya. Abang tahu dari mana? Tahu dari guru. Masya Allah, luar biasa guru. Guru luar biasa. Sebentar, ayo kita tutup mata sebentar. Semuanya tutup mata. Halo, yang punya mata tutup mata. Yang punya mata tutup mata. Tutup mata, kita baca suratul Fatihah khusus untuk guru SMP Negeri 1 Woja. Semoga Bapak Ibu guru kita tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar, tetap solid, tetap
luar biasa dan insya Allah husnul khotimah. Ayo sama-sama kita ingat muka wajah guru-guru kita yang mulia. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kalian makbulna, doa kalian langsung ijabah ke 7 langit itu, langsung tembus. Kenapa? Karena kalian sebagian besar belum balik. Jadi jangan tanggung untuk mendoakan ibu kalian, bapak kalian, ibu guru kalian. Lanjut Palestina dan Israel. Kemudian saya buka lagi, saya klik lagi. Kemudian di status agak banyak. Di status yang kedua itu orang Palestina sedang dikejar, sedang dibom oleh Israel. Saya sambil menatap muka anak saya, sambil menatap muka, kebetulan saya rebahan, anak saya di atas, HP begini. Saya klik lagi, di saat itu berserakan mayat anak-anak kecil seumuran dia. Bang, kayak umur abang ini, saya bilang. Ini kayak umur adik. Saya juga anak kedua saya, Queen, umur 1,5 tahun. Kasihan, sedang digondong mayit, sudah mati, sudah meninggal. Dik, ini bang, kayak umur adik. Di saat yang bersamaan, anak saya nangis. Nangis. Anak umur 6 tahun, ketika disentuh hatinya dengan nilai kemanusiaan, apalagi nilai fitrahnya sebagai umat Islam, dia menangis, menyaksikan begitu banyak mayat yang meninggal dunia akibat serangan Israel. Anak sekalian, halo. Di kelas kalau guru sedang ngajar, diam kan? Diam kan? Oke, saya nggak bisa ngajar kalau ada satu yang bicara. Saya pengen semuanya diam. Diam semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif menjaga kebersihan lingkungan. Jadi di sini Ibu akan mensosialisasikan hal-hal apa yang akan kita lakukan dalam menjaga budaya positif di sekolah kita, yakni nilai kebajikan, kebersihan lingkungan. Oke, sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu ingin tanya dulu, siapa di sini yang bisa memberi contoh apa yang bisa menjadi kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang bisa angkat tangan. Oke, di depan sini. Memungut sampah. Memungut sampah. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Tadi memungut sampah, lalu membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, selain yang berkaitan dengan sampah, apalagi yang bisa jadi upaya kita menjaga kebersihan lingkungan? Yana, bisa mencoba? Oke, menyapu, betul sekali. Jadi sebelum kita memungut sampah, saat kita berada di kelas dengan ruangan yang kotor, pasti kita akan bersih, pasti kita akan Oke, itu adalah salah satu langkah kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di sini Ibu ingin mensosialisasikan gerakan bersih Umandai. Gerakan bersih Umandai ini adalah gerakan yang ingin Ibu budayakan di sekolah kita mulai dari diri kita sendiri, mulai hari ini dan mulai sekarang. Jadi anak-anak, pada saat kalian besok datang ke sekolah kembali, kalau lihat dari gerbang sana ada melihat sampah, dipungut ya. Ibu harap ini bisa menjadi budaya positif untuk kalian dan bisa diterapkan untuk selanjutnya sampai dengan kalian masa tua nanti. Apa yang harus dilakukan yang pertama?
menyapu. Enggak, pada saat kalian masuk ke gerbang. Memungut sampah kalau ada. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah sisir sampah. Begitu kalian masuk di gerbang, kalian akan menyisir sampah yang ada di arena halaman depan sekolah kita. Setelah itu baru kalian menuju ke kelas masing-masing dengan membawa sampah yang sudah kalian sisir tadi. Dibuang kemana? Enggak dibuang di got di depan sana? Kenapa enggak? Nanti bisa banjir. Oke. Kalau kita buang sampah sembarangan, itu artinya kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Di sekolah kita sudah disediakan banyak sekali tong sampah. Di setiap kelas ada tong sampah masing-masing. Dan juga di sudut-sudut tertentu sekolah kita sudah ada tong sampah juga yang disediakan oleh sekolah. Jadi jangan sampai kalian malas atau merasa harus terpaksa memungut sampah dan membersihkan lingkungan. Gak boleh ya, karena kita harus menumbuhkan budaya positif dalam diri kita dan menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, tanggung jawab, komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Baik, sekarang Ibu minta kalian berdiri, boleh? Ya. Coba perhatikan, di lingkungan sekitar kalian banyak sekali sampah nih. Sampah siapa? Ayo, ngaku siapa yang buang sampah sembarangan tadi dari awal kegiatan. Oke. Baik, kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang buang sampah sembarangan, tetapi mulai sekarang kita sadari dalam diri kalian sendiri, kita tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa menjaga kebersihan juga ikut menjaga kesehatan badan kita. Ada nggak? Pernah ada yang mendengar semboyan bersih itu sehat. Nah, mulai sekarang kita harus budayakan itu ya. Kita memungut sampah tanpa harus dipaksa. Kita memungut sampah atau membersihkan lingkungan tanpa harus disuruh-suruh sama orang lain. Ya, beri contoh pada teman-teman kalian. Kalau ada teman kalian yang masih buang sampah sembarangan, tegur dia ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Atau kalau dia ngeyel, nggak apa-apa deh, sekali-sekali aku yang pungutin. Tapi besok kalau aku lihat lagi kamu masih buang sampah sembarangan, aku laporin ke guru BK atau ke wali kelas, gitu ya. Ya, jangan takut untuk menegur teman-teman kalian demi menjaga kebersihan sekolah kita. Sudah berdiri semuanya? Boleh ikuti instruksi Ibu. 5 langkah ke depan, jalan. 4, 5, jangan dibawa kursinya. Oke, masih 2 langkah ke depan, jalan. Balik kanan, gerak. Ya, yang di bagian setelah siapa ini? Ini yang di depan cowok Pak baju putih, Ibu lupa namanya. Randy. Oke, mulai potongan Randy hadap ke kanan ya. Selebihnya hadap ke kiri ya. Ingat, dengarkan baik-baik instruksi Ibu. Di bagian kanan, hadap kanan, gerak. Hei, halo. Hadap kanan dong. Ya. Yang sebelah sini. Siapa yang sedang bergerak? Di belakangnya Randy ya, mulai belakang Randy. Hadap kiri, gerak. Oke. Dalam hitungan ketiga, silakan kalian melakukan sisir sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. 1, 2, 3, mulai. Ya, Ibu minta tolong, Ai. Apa? Ada plastik nggak yang bisa jadi tempat pengumpulan sampah? Bisa langsung menuju ke tong sampah masing-masing anak-anak ya. Masih banyak nih yang kotor ini. Ayo, masih ada yang kotor. Kita bersihkan. Ini sebelah sini. Ini batunya. Batunya. Oke, kalau sudah silakan kembali
Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Dalam hitungan ketiga segera menempati kursi. 1, 2, tiga. Oke, beri aplaus untuk diri kalian sendiri. Terima kasih banyak anak-anak sudah membantu ibu dalam menjaga kebersihan. Dan hari ini bukan cuma sosialisasi, melainkan juga langsung action kita membersihkan lingkungan yang tadinya kotor. Banyak sekali sampah yang berserakan, sekarang sudah Senang nggak lihat yang bersih-bersih? Senang nggak lihat yang indah-indah? Kalau begitu sekarang kita bikin keyakinan sekolah bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah sebuah nilai kebajikan. Sepakat? Apa keyakinan sekolah yang baru ibu ucapkan? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, serentak ya, menjaga kebersihan. Kalau ibu tanya, apa nilai keyakinan kelas kita, sekolah kita? Jawabannya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bisa? Kita tes ya. Apa nilai keyakinan sekolah yang sudah kita bangun bersama? Oke, terima kasih. Sekali lagi, apa yang menjadi keyakinan kelas kita hari ini? Berjanji dalam diri kita masing-masing bahwa mulai hari ini kita akan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaganya tanpa paksa, harus dari diri sendiri. Janji ya? Kita pakai kelingking dulu biar sama-sama berjanji. Oke, saling tas dengan kelingking dengan teman-teman di sampingnya. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, Ibu akhiri sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak sudah mau bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali, Masya Allah, luar biasa. Ibu jadi ingat bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Baik anak-anakku, ada yang tidak hadir hari ini? Ada.
udah nempel lagi ini ditulisin. Pakai ini. Udah nggak bisa nempel, boleh pakai ini ya. Ayo kelompok 5, tinggal kelompok 5 yang belum. Sudah? Kita hitung bareng-bareng ya, biar kelompok 5 semangat mengumpulkan. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Dari kelompok 1 dulu. Ibu langsung bacakan ya. Jangan mengganggu atau memuli teman. Tidak boleh berbicara atau ribut saat ibu guru atau bapak guru sedang menerangkan atau menjelaskan pelajaran. Oke, bagus. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, itu dari kelompok 1. Kelompok 2. Tidak boleh mengganggu teman pada saat KBM berlangsung. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuli sesama teman. Sama, hampir mirip ya. Kelompok 3. Tidak mengeluarkan baju. Tanda sini. Tidak terlambat masuk di kelas saat KBM. Tidak membuang sampah sembarangan. Kelompok 4. Menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Mengikuti aturan kelas dan mengikuti peraturan. Mematuhi peraturan sekolah. Kelompok 5. Tidak terlambat masuk kelas. Menjaga nama baik kelas dan menjaga kebersihan kelas. Beri tepuk tangan. Ya, karena ada beberapa kelompok yang sama kita kelompokkan ya. Jangan mengganggu atau membuli teman ada di sini. Kita tempel bareng-bareng karena ini nilainya sama ya. Iya. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sama dia. Tidak mengganggu teman. Menjaga kebersihan. Tidak terlambat masuk kelas. Sama dengan yang ini. Tidak menggunakan baju. Tidak mengikuti aturan kelas. Mengikuti aturan. Oke, sama ya. Tidak boleh mengganggu teman. Oke.
kasih banyak anak-anak. Hai. Halo. Nah, di depan sudah ada nilai-nilai kebajikan yang muncul berdasarkan yang sudah kalian tulis di post-it. Ibu bacakan saja ya. Yang pertama, tidak boleh membuli teman. Yang kedua, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. 3, menjaga kebersihan kelas. 4, tidak mengeluarkan baju. 5, mematuhi peraturan sekolah. Dan 6, tidak terlambat masuk ke kelas. Oke, sudah ada 6 nilai yang kita tuliskan. Baik anak-anak, Ibu ingin menjelaskan bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak boleh muncul kalimat-kalimat negatif seperti kata jangan dan tidak. Coba perhatikan di sini. Ini tidak boleh membuli teman, kalimat negatif atau positif? Negatif. Kita ubah ya. Bagaimana bunyinya? Yang pertama, tidak boleh membuli teman, berarti kita ambil kesepakatan apa? Arti perundungan boleh? Iya. Oke, kita tuliskan sebagai arti perundungan ya. Nomor 2, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Kalimat positif yang bisa kita ambil apa? Mendengarkan guru sedang menjelaskan. Oke, baik. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke, mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sudah kalimat positif apa masih negatif? Sudah kalimat positif. Sudah, berarti checklist ya. Iya. Dituliskan. Yang keempat, tidak mengeluarkan baju. Masih negatif? Masih. Karena apa? Karena ada kata tidak. Tidak. Ya. Kita ubah ke kalimat positif jadi apa? Masukkan baju. Atau begini, menjaga kerapian. Iya. Boleh? Iya. Berarti di sini nilainya adalah 3, menjaga kerapian. Ada terhapus? Ada.
Kenapa ibu ingin kalian berdiri? Karena dari nilai kebajikan yang kita jadikan keyakinan kelas, ibu minta kesepakatannya. Apakah 6 nilai ini kita sepakat untuk jadi keyakinan kelas? Sepakat? Kalau sepakat, ibu ingin kalian berjanji. Bunyinya adalah kami berjanji akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kami buat. Oke? Ya. Tes ya. Tes kalimatnya ya. Kami berjanji akan mematuhi keyakinan kelas yang telah kami buat. Tes ya. Dalam hitungan ketiga silakan ucapan. 1, 2, 3. Kenapa makin sepi makin ke belakang? Oke. Boleh berdiri nak ya? Kalau tidak berdiri, ibu anggap tidak mau berjanji. Oke, sekali lagi ya. Ucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh tekad dan jadikan motivasi di dalam diri kalian untuk menjalankan dan mematuhi apa yang sudah kalian sepakati bersama hari ini. Dalam hitungan ketiga silakan ucapkan janjinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih banyak anak-anak. Silakan kembalikan kursi ke tempat masing-masing. Kita akan mulai pelajaran. Terima kasih ya. Friska tahu tidak kenapa ibu memanggil Friska ke sini? Enggak, ibu. Apa Friska merasa melakukan kesalahan? Tidak, ibu. Coba diingat-ingat lagi. Nggak mungkin kan kalau ibu memanggil Friska tanpa Friska melakukan sesuatu? Oh iya, ibu. Senin kemarin Friska tidak memakai topi dan juga sabuk saat upacara. Ya, baik. Jadi begini Friska. Kemarin ibu mendapatkan laporan dari Bu Guru BK bahwa Friska sudah 2 kali melanggar peraturan sekolah. Sehingga ibu memutuskan untuk memanggil Friska ke sini ya. Friska tahu tidak bahwa peraturan di sekolah kita mengatakan setiap upacara bendera di hari Senin, seluruh siswa SMP Negeri 1 Woja harus menggunakan atribut lengkap saat mengikuti upacara. Friska tahu ibu. Kalau begitu, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah karena kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Tetapi di sini ibu ingin menegaskan kembali pada Friska bahwa setiap siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi. Friska kira-kira malu nggak kalau Friska dapat SP1 dan orang tuanya dipanggil ke sini? Malu, ibu. Karena itu sudah 2 kali berturut-turut, kalau yang ketiga kali Friska akan mendapatkan surat peringatan pertama dari sekolah. Sehingga ibu memutuskan bahwa saat melakukan pelanggaran kedua ini Friska harus bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Insya Allah ibu, Friska tidak akan melanggar peraturan sekolah ini. Terus gimana? Apa solusi yang bisa Friska tawarkan untuk tidak melakukan pelanggaran itu? Friska janji bu tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Friska akan berusaha untuk memakai atribut sekolah dengan lengkap. Kalau begitu, Friska sudah berjanji dan sudah memberikan solusi. Ibu maafkan ya pelanggaran yang 2 ini. Dan mudah-mudahan Friska kedepannya selalu ingat bahwa kita memiliki peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Sekarang Friska boleh kembali ke kelas. Jangan lupa ya dengan baiknya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan di SMP Negeri 1 Woja, sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat tinggi
atas apresiasi dan kesediaan serta kesempatan Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan saya dalam diseminasi pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Wajah. Bapak dan Ibu, tujuan saya berada di hadapan Bapak dan Ibu semua pada siang hari ini adalah untuk menerapkan pelaksanaan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Wajah kita tercinta. Adapun hal-hal yang ingin Mada sampaikan dapat Mada tampilkan di depan. Ya. Jadi pada budaya positif itu terdapat konsep-konsep inti, yakni yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Hal-hal ini atau konsep-konsep inti ini akan mendapatkan satu persatu. Yang pertama sekali adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Arti kata diferensiasi ini sendiri adalah berbeda, Bapak dan Ibu. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka Belajar kita diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kondisi dan profil belajar dari siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini. Perubahan paradigma ini bertujuan agar kita dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan perkembangan mereka sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional Republik Indonesia, yakni mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada beberapa miskonsepsi yang terjadi pada kita terutama guru, yakni mengenai teori kontrol, bahwa kita menganggap anak didik kita adalah gampang kita kontrol, cukup kita beri perintah maka mereka akan mengikuti. Tidak begitu konsepnya Bapak dan Ibu. Ternyata setelah Mada mengikuti CGP ini ada banyak materi dan hal-hal wawasan baru yang Mada dapatkan, terutama dalam penerapan budaya positif ini. Ilusi kita adalah guru mengontrol murid, bahwa murid adalah kertas kosong yang harus kita isi sekehendak hati kita. Itu adalah hal yang miskonsepsi, tidak sesuai dengan teori pembelajaran yang sekarang berkembang di Indonesia. Yang benar adalah bahwa peserta didik memiliki kebutuhannya sendiri dan mereka memiliki keinginan serta kehendaknya sendiri tanpa harus kita kritik atau membuat mereka merasa bersalah. Yang saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui bahwa ketika kita memberikan hukuman pada mereka, kita menganggap bahwa itu merupakan sebuah konsekuensi atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, kritik dan saran atau membuat rasa bersalah serta memberikan hukuman kepada mereka itu bukanlah sebuah hal yang efektif dan tidak dianjurkan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua Bapak dan Ibu. Walaupun kita melakukan penguatan positif, tetapi ada beberapa siswa kita mungkin yang dapat menerimanya dengan baik, namun ada pula yang dapat menerimanya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi itu adalah ilusi atau miskonsepsi yang sering kita lakukan pada teori kontrol siswa. Kemudian, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas atau kebenaran kita sama. Tetapi pada teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Betul Bapak dan Ibu? Kebutuhan saya dan kebutuhan Bu Rahmani berbeda apa tidak? Berbeda. Kebutuhan kita sebagai guru dan kebutuhan murid sebagai peserta didik yang kita didik sama atau berbeda? Berbeda. Sehingga ketika kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita harus bisa memahami pandangan mereka tentang dunia. Dan ketika kita ingin orang lain yang berperilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, maka kita akan mengatakan bahwa semua sesuatu yang dilakukan oleh orang lain tentu saja memiliki tujuan dan nilai. Mereka mungkin yang tidak mau mendengarkan guru saat pelajaran di kelas, mereka mungkin yang malas-malasan saat menerima pelajaran bahasa Inggris misalnya atau matematika atau IPA yang dianggap sulit. Ternyata mereka memiliki kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka punya alasan masing-masing. Lalu di sini kita memasuki pada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Bapak dan Ibu? Disiplin itu apa artinya? Mematuhi aturan. Ada lagi? Ya, ternyata pada dasarnya kata disiplin itu adalah belajar. Bukan kita, disiplin itu bukan mematuhi aturan atau mengikuti perintah atau menaati tata tertib, bukan ya, tetapi kita belajar. Belajar apa? Belajar memahami hal-hal positif yang ada di dalam diri kita, yang ada di lingkungan, dan yang ada pada diri orang lain. Sehingga ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, maka salah satu cara dalam penerapannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Bapak dan Ibu tentu sangat tahu bahwa ada kemarin beredar sebuah metode pembelajaran reward and punishment. Sudah pernah mendengar atau Bapak Ibu pernah mempraktikkan? Ternyata reward and punishment ini tidak efektif untuk dilakukan. Karena apa? Karena akan menimbulkan ketergantungan pada peserta didik kita. Ketergantungan yang bagaimana yang saya maksud adalah ketika kita memberikan reward atau hadiah, tentunya mereka tidak lagi termotivasi untuk belajar atau ingin melakukan sesuatu dengan motivasi dari dirinya sendiri, melainkan karena ingin mendapatkan penghargaan yang pertama. Yang kedua, saya pengen dong dapat hadiah dari guru saya, gitu ya. Dapat merubah mindset anak-anak yang tadinya ingin belajar karena ingin mempercerdas atau memintarkan dirinya, beralih kepada ingin memperoleh pengakuan, mendapatkan penghargaan. Sementara saat kita memberikan mereka hukuman, maka mereka akan merasa bahwa mereka dikucilkan. Iya Ibu. Ada yang pernah punya peserta didik atau wali murid yang merasa seperti itu, Bapak dan Ibu? Ada ya? Dan itu semua sangat sering kita temui atau jumpai di kelas-kelas kita. Maka melalui penerapan budaya positif ini, Mada menginginkan agar teman-teman semua kita menyatukan persepsi, menyamakan mindset bahwa ketika kita memberikan hukuman, ketika memberikan reward kepada murid kita, maka jangan biarkan mereka ketergantungan dengan apa yang kita lakukan. Cukup lakukan sekali atau 2 kali, jangan sampai berjangka panjang karena ini menyebabkan efek yang negatif bagi anak didik kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi, terutama kita di SMP Negeri 1 Woja adalah 1. Profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang terpapar dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama apa, Bapak dan Ibu? Beriman. Lalu yang kedua, berakhlak mulia. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada yang sudah hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Belum ya? Mulai sekarang kita mulai menghafalkan, Bu. Dan kita mindset dalam pikiran kita bahwa tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah untuk mewujudkan ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Lalu pada IBO Primary Years Program atau PIASI ada nilai-nilai kebajikan, yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut IBO Primary. Sementara pada life skill atau keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak dan Ibu, hai, yang dengar suara Mada tepuk 1 kali, 2, 3. Oke, baik Bapak dan Ibu, ketika peserta didik Bapak dan Ibu di kelas dengan fokus pada kita sebagai guru, maka Bapak Ibu boleh melakukan ice breaking seperti yang Mada lakukan barusan. Jadi mereka akan kembali perhatian pada kita ya, Bapak dan Ibu. Ya, dari ketiga contoh nilai kebajikan yang Mada uraikan di atas, mana hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan? Ayo jujur pada diri sendiri. Apakah semua nilai-nilai kebajikan ini sudah kita terapkan untuk diri kita pribadi maupun kita tularkan kepada anak-anak didik kita? Sebagian. Ya. Mulai sekarang kita harus memegang komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, Bapak dan Ibu ya. Dan selanjutnya kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. Saya boleh nggak sih tutup ini dulu? Boleh ya Bapak dan Ibu? Pinjam ini. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ada pengen tanya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, makan, hidup, minum.
Ya, yang pertama sekali adalah bertahan hidup. Seperti yang sudah disebutkan, kalau kita nggak makan, nggak akan bisa hidup. Kalau kita nggak minum, bisa nggak hidup? Bisa. Mungkin supaya 3 hari lah. Sama mati. Dan yang kedua, ada rasa kasih dan sayang. Siapa yang nggak butuh kasih sayang di sini? Dapat memimpin, dapat memiliki prestasi, diakui dan didengarkan. Ada yang tidak mau? Seperti itu? Mau dong. Kita berbuat sesuatu pasti ingin mendapatkan penghargaan. Walaupun itu merupakan the second chance atau pilihan-pilihan lain yang bukan pilihan utama dari hidup kita ya Bapak dan Ibu. Kemudian kebebasan. Kita butuh kebebasan. Siapa yang di sini mau hidup dalam penjara? Nggak ada? Mau nih? Iya, kita sebagai manusia butuh kebebasan Bapak dan Ibu. Kita butuh kemandirian, kita butuh untuk memiliki pilihan. Seperti pilkades yang kemarin, kita tidak boleh diintervensi oleh uang, Bu. Ya, tapi saya saya pilih yang kamu kasih saya uang banyak. Kalau boleh ya Bapak Ibu. Itu bertentangan dengan nilai-nilai positif yang kita ajarkan pada peserta didik kita. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Kita bermain, terus berinteraksi dengan teman-teman kita merupakan sebuah kesenangan yang bikin kita bahagia dan tertawa. Itu merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Next, motivasi perilaku manusia. Yang satu, ketika kita melakukan sesuatu mungkin kita tidak ingin terlambat, takut dimarahi oleh guru. Begitupun kita, ketika kita tidak masuk ke kelas untuk mengajar, kita pasti takut dimarahi oleh kepala sekolah. Dan itu memotivasi kita untuk rajin mengajar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada yang seperti ini? Ada banyak ya. Ya. Selanjutnya adalah kita memahami 5 posisi kontrol guru. Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran Mageroho mengenai budaya positif itu ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah hal-hal yang menentang atas pemberian hukuman dan reward yang tadi sudah Anda bahas. Karena restitusi ini adalah kita memperbaiki peserta didik kita dengan cara-cara melakukan pendekatan. Ya, buat Bapak dan Ibu yang mungkin ingin meninggalkan forum ini terlebih dahulu, ya, ini yang masih ada 2 kali lagi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang Bapak Ibu paling sering lakukan terhadap peserta didik? Pemantau, Pak Halim, oke boleh. Ada yang menjadi penghukum? Buat membuat merasa bersalah. Saya boleh nggak dicontohkan bagaimana sih caranya? Misalnya siswa tak bisa dikenalikan, saya ngamuk. Sekali saya mau ini saya siswa yang saya tunjuk sekali siswa loh. Yang lagi saya minum tas, Oke, baik, terima kasih Bu Ana. Bu Ana sudah memberikan contoh bagaimana kontrol kita sebagai pemberi rasa bersalah. Iya, Bapak dan Ibu, pemberi rasa bersalah ini biasanya kita ucapkan dengan kalimat yang sopan dan lembut, tetapi maknanya sangat dalam. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi sehingga peserta didik kita merasa bersalah. Lalu aku udah salah nih. Ya. Lalu kemudian posisi kontrol guru yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan adalah sebagai seorang manajer atau pengelola. Saya pernah mendapatkan sebuah pepatah yang mengatakan manage people, don't manage paper. Artinya kita memanage manusia, kita bukan memanage kertas ya Bapak dan Ibu. Saat kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang bisa memanajemen manusia, bukan memanajemen perangkat sekolah yang sudah kita buat ya Bapak dan Ibu.
Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, maka semua permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik maupun permasalahan kita pribadi di dalam kelas saat mengajar itu akan bisa teratasi Bapak dan Ibu. Tapi kita juga boleh melakukan posisi kontrol sebagai teman maupun sebagai pemantau. Sebagai teman ini kita mengajak anak didik kita untuk berinteraksi, menanyakan apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang ingin mereka peroleh dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian pemantau ini lebih berfungsi sebagai controlling. Saat anak didik kita memakai seragam yang mungkin tidak sama dengan teman lainnya, maka saat itulah kita berperan sebagai pemantau. Kemudian keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas di sini Bapak dan Ibu? Sudah? Oke, berarti tidak perlu Mada paparkan ya. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini Mada sedikit membagikan teorinya bahwa dia bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat-kalimat yang positif, yang negatif. Kalimat yang negatif itu contohnya adalah dengan penggunaan kata tidak atau jangan. Usahakan kata tidak dan jangan ini dihilangkan dari keyakinan kelas. Misalnya ketika anak-anak tidak terlambat masuk kelas, boleh mungkin kita ubah menjadi kalimat positif, masuk kelas tepat waktu, atau tidak boleh buang sampah sembarangan, mungkin bisa kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan itu sudah kita terapkan ya Bapak dan Ibu di sekolah kita mulai tahun ini. Next, ini segitiga restitusi adalah hal terakhir yang ingin Mada sampaikan pada Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru kepada peserta didiknya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada ambil contoh, ada anak-anak yang melakukan pelanggaran di kelas. Misalnya pada saat upacara bendera mereka tidak memakai atribut lengkap seperti yang tertera pada peraturan sekolah kita. Saat upacara bendera harus memakai atribut lengkap topi, dasi, emblem dan juga sabuk. Lalu ada anak kita yang tidak memakai, maka saat kita menstabilkan identitas ini, kita paparkan apa yang menjadi kesalahan mereka. Lalu kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tegur mereka dengan mengatakan, kamu gini loh, kamu udah melanggar peraturan begini-begini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah bagaimana cara mereka atau cara kita mengembalikan ingatan mereka terhadap peraturan tata tertib atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini kan kemarin kita udah membuat keyakinan kelas, mematuhi peraturan sekolah. Nah, di sini kita mengingatkan mereka bahwa kita telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Disitulah fungsinya restitusi. Lalu terjadilah obrolan-obrolan ringan yang menanyakan apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan itu, lalu apa yang dapat mereka janjikan untuk mengubah kesalahan itu, dan apa yang akan mereka lakukan untuk menjadi orang yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah fungsi dari segitiga restitusi. Ini sudah ada jabarkan tadi ya, jadi kita lewatin saja. Dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah memperhatikan, sudah mau membersamai Mada dalam kurun waktu 15-20 menit ini ya. Dan Mada ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya Mada. Mohon maaf jika selama ada pemaparan Mada dalam penyampaian gue positif di sekolah kita ada hal-hal yang tidak berkenan, Mada mohon maaf. Dan Mada akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Manage people, don't manage paper. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.